Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. So kali ini kita speaking tentang beberapa pair yang menjadi bisa dibilang fokus kita untuk beberapa hari ini. So pertama kita lihat dulu fase-fasenya. Oke, sekarang kita lihat dia satu. Di daily masih fase uptrend ya. Masih fasenya masih downtrend karena di sini ada blue ini masih berada di bawah. Putih artinya masih downtrend di daily secara time frame. Euro daily masih akan still can do another lower lagi. And then kita lihat di 4. Untuk H4 ini udah bisa ya. Oke. Secara H4 ini masih uptrend, artinya bisa jadi ini akan berfase seperti ini teman-teman. Ini low ya, kemudian expected untuk up, kemudian bisa another break low, baru kemudian continue higher to mengikuti time frame daily di higher dia punya time frame ya. Kita lihat dulu possibility ya, jadi bisa jadi di area ini nanti akan ada satu fase pantulan ya, mungkin akan ada fase pantulan di area ini. So kita lihat di H1. Oke, this one is H1 nya. Ada momentum. Oke, ini ada momentum. Kalau kita pakai ini sebagai besar, kalau kita sedikit perbesar di sini, maka kita akan punya gambarannya apa ini. Di H4 kita expectednya buy ya di sini, karena emang di sini sudah masih ada di daily sell ini buy, bisa jadi. Maka kita akan lihat di sini buy, fase buy ya, kita akan tunggu fase buy. Namun kita akan menunggu fase momentum ini selesai. Jadi ini turun kemudian naik lagi untuk bisa continue low, lebih baik kita opsi buy limit ada di harga ini. Di kisaran ini untuk opsi next buy limitnya, karena mungkin akan mengikuti fase daily-nya, di mana daily lagi masih dalam rangka fase downtrend. Cukup strong untuk daily untuk bisa downtrend. Secara H4-nya pun juga ini ada 1-2 support yang cukup kuat yang harus di break oleh price, tapi saya lebih suka namanya buy apabila mungkin akan sell apabila ini nanti momentumnya ini selesai. Jadi momentum kalau bisa itu gini, momentum di sini ada momentum kan ya, momentum sudah selesai, dan price di sini dia naik, nanti kita sell di harga ini, mungkin di MA di 5 MA 10 high low ya, nanti akan harga sell akan di kisaran ini nanti harga sellnya. Oke. So kita masih menunggu. Oke, next adalah GBP USD. USD bos. This one GBP USD secara daily dulu masih low ya, masih downtrend karena ini ada masih di bawah ya, masih di bawah ini ya, walaupun secara time frame daily-nya dia punya dia price sudah berada di atas blue
atau di line aqua. Sementara di H4-nya dia ada momentum low ya di sini. Ini jadi satu momentum sehingga ada re-entry kemudian continue low. Saya expected bahwa low-nya ini akan continue ya. Saya bisa bilang saya lebih expected kalau low-nya di harga ini akan continue lagi. Jadi continue lebih dalam yang jelas ya. Nah, seperti itu. So lihat di H1. Oke, H1 ini harusnya dia kalaupun naik saya expected dia hanya akan reject di kisaran ini. Ada momentum lebih bagus, momentum up nanti untuk bisa sell di harga itu. Kemudian di sini harus ada momentum di M15. Nah, ini ada momentum sehingga kalau mau sell ya juga harusnya ada momentum di sini. Kemudian ini reject, belum reject ya dia belum, jadi masih potensi ke naik lebih tinggi. Potensi naiknya dia masih cukup tinggi untuk bisa naik ke kisaran MA50. Belum nanti dia reject di sini baru kita continue low. Oke, next adalah CCHF. Kita lihat di daily. Di daily-nya pun sudah menengok ke bawah ya. Ada momentum strong, momentum ya, kemudian sell ya, harga kemudian turun setelah sampai di harga di sini. So kita pakai, tidak usah terlalu jauh, kita pakai H4 aja. Jadi H4 seperti yang teman-teman ketahui, jarak antara 50 dan 224 cukup jauh. So saya justru expectednya di sini adalah we can do another di sini. Ini adalah area untuk sell ya, atau nanti 3 swing atau 7 swing up nanti baru kita sell, kita tunggu. Jadi momentum ini ada satu momentum nanti bisa kita re-entry-nya. Kalau di sini ini masih tunggu potensi momentumnya terjadi seperti ini, ada momentum. Kemudian TP wajib ya, dan re-entry sell. Re-entry sell di harga kayak ini. Coba kita lihat di ada momentum di sini ya, momentum buy. Kita lihat di sini time frame low. Oke, kita pindah dulu. Oke. Nah di sini sell-nya setelah press dia masuk ke dalam BB baru nanti sell lagi. Jadi sell-nya setelah dia masuk. Ini pun di M15 press setidaknya harus berada di bawah ini putih di M15. Jadi kita bisa sell, continue sell apabila press sudah berada di atas putih, bawah putih ini. 50 juga sama kalau bisa. Ini lebih meyakinkan ya. Nah, seperti ini. Coba kita cek shift-nya. Jadi harusnya sama-sama berada di bawah MA 224. Sell-nya di harga itu. Nah, seperti ini. Jadi opsi sell baru terjadi apabila price itu benar-benar sudah berada di bawah MA50 seperti ini. Memang agak telat ya. Kalau dibilang agak telat karena di sini ada momentum ya. Ini ada momentum. Jadi di M15 sell-nya kan kita di M15. Di M15 harus terjadi momentum untuk kita sell. Kalau tidak terjadi momentum sebaiknya kita waiting ya. Seperti ini kan tidak terjadi momentum di harga ini. Kita waiting saja, menunggu hingga benar-benar terjadi momentum, bisa sell di kisaran ini. Bisa sell di harga ini. Ini bawah wick, bawah shadow-nya daripada momentumnya. Nah, kemudian clear-nya area memang ketika price sudah benar berada di bawah MA224 di harga ini. Maka di sini pun ini adalah letak bisa kita tempatkan untuk
untuk short posisi ya. Karena kita open di M15 ya, kita opennya kan di momentum di M15 ya, kita tunggu. Ini bukan momentum, ini momentum apa, momentum bukan. Kalau di H1 nya kita opsinya sellnya di sini, ada momentum H1 kita sell gitu. Nah, dan momentum di H1 kita sell, di sini momentumnya kan di sini terlalu jauh, tadi kan harusnya kan di sini. Ini kalau terjadi momentum kita bisa sell, tapi ternyata kan enggak juga gitu. Jadi kita sellnya di momentum, terjadi momentum sell, nanti kita bisa sell itu. Nah di sini ada momentum sell, ini ada momentum sell, ada opsi sellnya di situ. Ini juga momentum sell, kita sellnya di harga momentum saja. Walaupun masih nahan minus kira-kira 43, tapi clearnya bahwa dia benar-benar clear karena area sudah berada di bawah putih. Kalau untuk memastikan di M5 bisa dipastikan. Jadi benar-benar dipastikan itu di M5-nya, dia punya M5. Nah, di kisaran ini. Di kisaran ini clear harga harus berada di bawah putih 224. Ketika price sudah berada di bawah 224, maka ini clear. Kita bisa lakukan satu clearly untuk sell. Apalagi di sini ada momentum. Ya, sini ada momentum, kita bisa sell di momentum M5. Hanya M5 saja yang bisa kita sell. Ketika sama-sama clear di price sudah berada di bawah MA 50, MA mana ini line putihnya, tidak kelihatan. Ini kan 50. Kita lihat M50 nya di mana. Nah ini ya. Ketika price sudah benar-benar clear di M50 bawah, nah ini kita bisa sell ketika price sudah benar-benar di M5. Ini sudah opsi open memang kan di M15 dan M5. Dia harus benar-benar confirm ini sudah berada di bawah, sudah momentum. Ini juga sudah momentum, walaupun harus menahan posisi dulu. Kalau kita sell di sini maka kita akan minus 56 lah. Nah, minus masih 56 gitu. Tapi clearly-nya ini M50 di bawah 224 ya, sama. Ini masih clear untuk nanti sell lagi, bukan di sell di sini. Kalau di M5 itu M5 sellnya justru di momentum lagi. Ini adalah tempat untuk sell lagi. Jadi kita M5 15 hanya sellnya di momentum, bukan di harga, di momentum sell, bukan di momentum buy. Beda kalau dengan H1. Ini kalau H1 kita sellnya justru di harga momentum buy. Terjadi momentum buy, dia price masuk ke dalam MA, baru kita sell. Itu memang safe-nya kalau di ini confirmnya tetap harus dikonfirmkan dengan M15-nya. Gitu. M15 ini harus benar-benar clear. Ya harus benar-benar clear berada di bawah. Nah, ini plus di bawah putih 224 gitu. Bukan di harga ini, bukan harga sellnya. Kalau mau spekulasi pun bisa, tapi lebih clearnya kalau price sudah berada di bawah putih, di bawah 224, sehingga lebih safe untuk opsinya. Walaupun terkadang harus menahan opsi minus ya, minusnya masih tapi it doesn't matter. Worth it lah. Nah di sini ya, ini adalah harga clearnya, di sini ada momentum, di sini inilah harga untuk bisa sell. Next adalah kita jelaskan di Aussie tadi sudah ya.
Ini adalah Aussie, kenapa saya buy di harga Aussie, kita lihat secara daily. Daily masih berada di bawah, tapi saya sudah opsi buy. Saya biasanya lihatnya di 4. Nah ya kan, di 4-nya ini jadi satu acuan saya untuk opsi buy selling ya, karena memang melihat daily memang agak terlalu terlalu pendek ya, terlalu lama, sehingga 4 ini opsi short. Di sini ada momentum ya, ini bisa jadi satu patokan momentum bahwa price kita bisa buy ketika price sudah berada di masuk di BB lagi. Di H4 ini pun di H1 harus ada momentum juga. Nah, di sini ada momentum juga, dia masuk ya. Nah baru di HM15 ini price harus sudah berada di sini. Harusnya saya opsi buy itu di atas ini. Kita lihat di H5 di sini. Ya. Harusnya saya opsi buy itu ketika price sudah berada di ada momentum nih, ada, makanya ini saya siapkan momentum di sini. Saya buy-nya harusnya di sini ada momentum buy stop ya, ada momentum, ini adalah opsi untuk buy, masuk di sini buy, harusnya gitu. Dan MA50 harusnya sudah berada di atas putih, ini belum. Jadi mungkin saya mendahului di sini, makanya ada saya tempatkan stop loss di harga di bawah support. Ya kalau misalnya besok Senin ternyata di close ya sudah ternyata ya keliru gitu. Harusnya memang clearnya buy stop saya ada di sini, harga di harga ini harusnya di oleh price di, nanti kita tunggu sebagai jaga-jaga, kita siapkan buy stop di harga atas ya, clear dia naik open, nanti sudah benar-benar clear antara kita nanti akan nambah opsi lagi atau menambah buy lagi apabila M50 sudah berada di atas M224. Jadi nanti opsinya seperti itu. Oke, udah kita lihat dulu GBP Aussie. GBP Aussie kita lihat secara daily-nya di mana. Uptrend ya, sedikit uptrend kalau kita lihat di sini. Ya, sedikit uptrend di sini. GBP Aussie. Tapi memang kalau dari bawah, lihat dari bawah sini ya. Kalau kita menahan sell memang ada momentum di sini ya. Harusnya kita sell di sini. Kita lihat di H4-nya dia ya. Kita bongkar di harga ini kan harusnya kita sell di harga ini. Karena memang dia masih di bawah putih ya. Kita lihat, sorry ini daily ya. Sorry, bukan patokan kalau daily. Daily hanya untuk melihat satu tren saja. Lalu lihat H4. Nah ini H4 yang benar-benar clear di H4. Kalau di daily terlalu jauh guys, daily terus terang terlalu jauh, jadi saya lebih suka melihat di H4 nya untuk opsi buy sell. Nah ketika price berada di sini, otomatis yang kita pikirkan adalah sell. Karena apa? Ini masih berada di bawah, sehingga ketika price berada di sini yang kita pikirkan adalah sell ya, only sell, hanya sell saja. Kalau kita tempatkan stop loss lumayan sih 350. Lihat di H1-nya. Di H1-nya harusnya ini. Ya. Sell-nya harusnya kan di sini. Ya. Ini pun ketika price sudah benar-benar berada di, ini kita perkecil lagi, benar-benar berada di momentum. Jadi momentumnya ada di sini. Ini harusnya sell di sini. Ada momentum, harusnya sell. M15 kita tunggu M15, dia harus break low di bawah, harus terjadi momentum di M15 dan M5. M15 kalau di sini terjadi momentum, maka harusnya itu bisa sell. Nah ini ya. Ini di sini harusnya ada momentum. Nah di sini momentum kan, harusnya sellnya kita di harga ini, kita mau sell. Nah, jadi kita sell. Nah,
Di sini kita sell ya. Tetapi paling aman memang harusnya kan di bawah ini, bawah putih gitu loh. M5 harusnya pada bawah putih. Kita lihat di M5. M15 dan M5 itu harus satu arah ya. Kedua time frame ini harus satu tempat. Kalau ingin buy, M50 harus berada di atas putih. Kalau ingin sell, M50 pun juga harus berada di bawah putih ya, seperti itu. Nah, ini. Harusnya, nah, kan, harusnya M5 ini clear di bawah putih. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya di sini. Oke. Di bawah putih baru clear untuk sell. Ini. Karena tadi kita menginginkan sell. Nah, gimana sellnya? Di harga ini kita sell harusnya. Di sini. Ada momentum kan di sini. Harusnya sell. Ada momentum di sini yang di bawah MA50, MA224. Ya, harusnya di-sell-nya di sini, anggap aja di sini. Ya. Anggap aja kita sell-nya di harga ini. Kita float di sini. Float. Lah, ini. Ya, kita float di sini. Itu kita float cukup ya lumayan sampai kalau tanpa kita kasih cut lossan ya cukup panjang floatnya. Masih kisaran berapa 1000 poin ya. Makanya H4 ini menentukan. H4 ini biasanya risk reward saya pakai kalau 50 atau kalau di pound, kalau yang versus pound biasanya antara 80 sampai 120 untuk stop loss. Jadi kalau seperti ini euro ini kisaran 50-an stop loss. Jadi Aussie ya, Aussie ini paling berapa ini? Ada 50 biasanya kan 50 ya. Dari harga ini 50 biasanya. Ini cuma 20, saya kasih 20. Ya. Nah, biasanya saya rata-rata 50-an kalau stop. Berarti 50 TP-nya bisa 80 gitu. Seperti itu. Nah ini otomatis kalau ini karena pound ini spreadnya agak besar, maka penempatan stop lossnya harus di atas 80-an. 80 atau 120 untuk stop lossnya. Otomatis not clearly enough to kita stop loss di sini kan, kita dapat stop loss. Ya, stop loss. Ya, stop loss. Ada momentum juga di sini sebetulnya yang menjadi satu reason. Oke. Itu sehingga zone zero loss ya, kondisi zero loss ya, okay. Jadi kalau kita melihat bahwa ingin opsi sell posisi, misal ingin sell di harga ini, maka kita harus di H1 harusnya terjadi reject MA. Tapi kan enggak terjadi di sini. Ingin buy, ada momentum buy, di sini ada momentum ya, kalau ada momentum buy ya, harusnya reject di sini di 15. Nah, ini harusnya reject MA 50, nah, ternyata tidak terjadi dan harus di CSM di M15 ya. M15 harus CSM
stick momentum. Momentum setelah reject itu harusnya momentum di sini, ini baru ada momentum di sini. Oke, last part adalah euro out. Kita lihat di euro out sih secara daily-nya di mana. Oke, masih ada momentum ya. Oke, ini pun juga ada momentum. Kalau ada momentum seperti ini, price juga sudah berada di atas. Ini sudah di atas. Maka ini adalah fase untuk buy. Di 4 adalah fase untuk. Maka di harga ini nanti kita akan mencari. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Maka di harga ini nanti kita akan mencari apa? Yang reject di 550 atau CSM di M15 ya. Ini kita cari M50 nya reject, ini H1 harus reject di M50. Oke, ini malah lebih low. Setelahnya kita naik ini harus ada momentum baru kita bisa ikut buy. Momentum baru ikut buy nanti ketika terjadi momentum di harga ini. Terus ada momentum di sini baru ikut buy. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye.